banyak orang cenderung menonton. Ketika melihat peluang ditonton sih. Nah nontonnya kelamaan, maka beli tiket sama beli jajannya ya habis uangnya untuk beli tiket sama jajanan. Sementara yang ditonton sudah pada kaya. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Jadi uang itu harus kita alirkan ya, sirkulasi, kita salurkan. Oleh orang tua kita dulu diajarkan ya, suka meminta daripada memberi. Banyak orang ya suka sekali ketika mendapat bantuan, meminta bantuan. Bahkan nggak dapat dia meminta bantuan kan. Itu adalah tentang memberi ya, bukan seberapa yang kita terima, tapi seberapa yang bisa kita beri. Karena hukumnya jelas ya, kalau kita memberi tadi mengalirkan, itu sesuatu yang baru pasti akan datang. Ya kemarin saya ke Pekalongan, di Pekalongan ya ketemu Habib Lutfi, anak saya sampai anak yang paling kecil itu di sana itu ada 2 orang anak, dia punya makanan. Kemudian anak saya tadi pengen makanan dari 2 orang anak tadi. Tetapi terus dia bilang apa? Ma, ayo pergi. Olip mau makanan seperti itu. Nah, ini orang tuanya ketika anak saya pengen tuh gak dikasih ya. Tapi dia bilang sama mamanya, Ma, ayo keluar. Ini jajanan seperti mbaknya tadi ya. Ketika dia beli, anak itu mikir begini, Ma, jadi belinya nggak hanya satu, tapi beli banyak. Nanti banyak dikasih ya di sana ya gitu. Jadi ketika dia beli pun dia memikirkan tadi kawannya tadi yang di atas tadi. Nah kami ajarkan, jadi saya ajarkan ke anak saya memberi kan itu. Bahkan saya kasih agak sedikit ya, adik tidak boleh meminta, kan adik ini orang kaya saya bilang gitu. Jadi dia selalu gitu, kalau mau meminta itu teringat, oh kan adik orang kaya Pak ya gitu. Orang kaya itu memberi kan itu, dia suka memberi. Kita ajarkan itu dari kecil. Nah kami tadi pelajaran kami sudah dilakukan oleh anak kami yang masih kecil, baru 3 tahun. Jadi boleh kita ajarkan ya untuk suka memberi daripada menerima ya. Karena memberi itu kita mengakses energi kelimpahan dalam hidup kita. Sebisa mungkin kita memberi ya. Jadilah saluran dalam hidup kita ya. Orang tua mengatakan ya, pelajaran yang kita terima bahwa orang kaya itu sombong, orang kaya itu angkuh, orang kaya itu intinya tidak baik ya. Akhirnya banyak orang tidak menjadi kaya. Kenapa? Membenci orang kaya. Karena apapun yang kita benci, kita tidak akan seperti mereka gitu. Tidak akan bisa menjadi seperti mereka. Sampai sekarang masih banyak orang yang ketika melihat orang kaya, pikirannya pasti negatif. Apalagi kalau diukur dengan pekerjaannya uno saiki sugih ya. Ojo-ojo. Nah, macam-macam ya. Punya stigma buruk terhadap orang kaya. Kenapa? Ini warisan ini. Akhirnya apa? Sampai besar kita punya pikiran yang negatif terhadap orang kaya. Tidak nyaman ketika ketemu orang kaya. Kenapa? Orang kaya tidak nyaman bergaul dengan orang miskin gitu loh. Kenapa? Kalau bergaul dengan orang miskin itu jalur bantuan gitu ya. mungkin. Atau cenderung mengeluh. Kalau ketemu orang miskin itu cenderung mengeluh. Orang kaya nggak nyaman ketika ketemu orang tapi banyak mengeluh gitu loh. Mungkin ada sebagian benarnya tadi kalau orang kaya kelihatan sombong itu kemungkinan. Kenapa? Kalau ketemu orang yang tadi pola pikir miskin tadi, keluhan yang banyak diterima, keluhan yang banyak diberikan, ya mengeluh terus. Ya saya punya teman, jadi kalau ketemu itu sini mengeluh terus. Nah ini membuat apa? Kita nggak nyaman. Gitu. Kadang kita udah kasih solusi, masih aja yang dilihat yang sulit. Orang itu kalau tadi mintanya miskin tadi, dikasih peluang pun selalu melihat kesulitan-kesulitan. Masalah-masalahnya dikasih kesempatan, dia kan selalu melihat kesempitan. Wah ini angel loh ini, wah ini ora iso lho, wah ini wis oke sing ngatur. Padahal kasih peluang, tapi selalu yang diutarakan adalah masalah-masalah. Ini kurang wong iso, ini kurang gampang kan gitu kan. Nah itu selalu yang dilihat apa? Tentang masalah-masalah. Kenapa dia nggak berpikir kalau orang lain bisa, aku juga pasti bisa. Kadang orang miskin tuh nggak suka namanya motivasi. Maka saya dulu sering membaca di WA atau dimanapun ya, katanya apa? Hidup itu tidak semudah kata-katanya jelek ya, cocotnya bla 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 kan itu. Kenapa? Dia tidak suka motivasi. Hidup itu yang penting bisa makan kan itu kan. Orang butuh motivasi, tapi butuh makan. Padahal motivasi itu sebagai pemicu, sebagai energi untuk kita melakukan langkah-langkah besar, itu motivasi. Kenapa? Orientasinya tadi hanya sekedar makan, hanya sekedar urusan perut. Artinya ketika dapat motivasi dia tadi malah cenderung bicaranya jelek. Kemudian pola pikir miskin yang diwariskan orang tua kita, yang menganggap bahwa miskin itu takdir. Wes lain ya, ora perlu mikir sing dhuwur-dhuwur. Takdir awake dhewe iki miskin. Takdir awake dhewe iki melarat gitu ya. Nah, jadi bukan.
nggak ada takdir ya. Tuhan tidak pernah mentakdirkan umatnya menjadi miskin. Miskin itu bukan takdir, miskin itu nasib ya. Dan nasib bisa kalau takdir itu gini, kalau Anda lahir laki-laki lah itu takdir, takdirnya wong lanang kan itu. Anda mati itu takdir. Tapi kalau kaya miskin itu adalah nasib, dan nasib bisa dirubah. Dan banyak orang mengatakan nasib di tangan kita sendiri. Berarti nasib bisa kita nanti dengan pola pikir ya, pola pikir kaya nanti semua akan berubah menjadi kaya. Tapi kita pelajari dulu ini pola pikir miskin yang diwariskan oleh orang tua kita. Komentar negatif. Saya ada tetangga ketika melihat orang lain sukses itu selalu komentarnya negatif ya, selalu komentarnya negatif. Maka ada istilah 4S, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Nah, ini hati-hati dengan komentar ya. Yang baik bagaimana? Ketika melihat orang lain sukses ya, perkatakan kata yang baik, aku juga bisa seperti mereka ya. Kalau saya dulu melihat orang kaya atau ketika orang saya pengen mobil sesuatu itu ya, contoh ketika belum punya Pajero, ketika pengen Pajero, ketika ada Pajero lewat, saya doakan, oh yang di dalam Pajero itu semakin bahagia, semakin berkelimpahan, dan tidak lama lagi aku punya mobil seperti yang dinaiki orang yang ada di dalam mobil tersebut. Jadi kita doakan sekalian, bukan dikomentari negatif. Nah, ini yang warisan juga ya, warisan dalam keluarga. Komentarmu itu seringkali nanti menentukan kehidupan kita. Atau dia mengatakan pendapatmu akan menentukan pendapatanmu ya. Kalau kita selalu berpendapat negatif, nanti penghasilan kita juga negatif. Kalau kita selalu komen ini media sosial, itu cenderung orang itu mudah sekali komen. Belum tahu apa-apa sudah komen, belum tahu dalamnya sudah komen kan itu. Nah, komentarmu itu hanya akan mencerminkan siapa dirimu. Kalau kita sering komentar negatif, ya kehidupannya pasti negatif. Orang belum tahu rumah si A, tapi dia udah bisa komen yang negatif. Padahal belum pernah masuk rumah kan gitu kan. Media sosial itu seringkali banyak orang mudah sekali menggunakan jempolnya untuk melakukan komentar-komentar yang menjatuhkan. Kita mulai belajar kepada anak-anak ya, kepada cucu-cucu selalu dikasih pola pikir yang positif, pola pikir yang baik. Karena itu pilihan ya. Ada positif, ada negatif, ada baik, ada buruk, ada gelap, ada terang. Jadi mulai kita melihat dan melakukan sisi-sisi yang baik, sisi-sisi positifnya, bukan sisi negatifnya kan gitu. Karena semua dimulai dari pola pikir ya. Pola pikir itu akan mempengaruhi ucapan, ucapan mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tindakan, tindakan yang diulang-ulang itu menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu menghasilkan hasil akhir yang disebut dengan nasib. Jadi untuk merubah nasib, berubahlah pola pikir kan gitu. Kalau pola pikir berubah, perkataan berubah, perasaan berubah, tindakan pasti berubah. Selalu melihat hal-hal baik dalam kehidupan saya, ya, melihat hal baik dalam kehidupan orang lain. Karena kalau kita sudah melakukan hal yang baik, melihat kehidupan yang baik, kehidupan kita pun pasti menjadi baik. Jadilah orang yang memiliki mata lebah, jangan mata lalat. Tahu bedanya ya? Bedanya gini ya. Kalau mata lalat itu mau ditaruh di tempat yang paling indah sekalipun, ya, misal taruh di istana, lalat selalu mencari hal yang busuk. Tetapi beda dengan mata lebah. Lebah itu mau ditaruh di tempat yang paling kotor sekalipun, dia akan selalu mencari sari putih bunga. Kalau lalat itu menghasilkan penyakit, tapi kalau lebah menghasilkan madu yang bisa dipersembahkan untuk kehidupan. Karena mata itu adalah jendela dunia, ya. Dari matamu nanti akan mempengaruhi bagaimana pikiranmu.